Cuman kadang begini, awak di kampung kadang-kadang ibu, anakku kalau sarjana, kalau dapat seragamnya itu rasanya gagal. Ada pandangan begitu ibu. Anak-anakku kalau sekolah kan tingginya sarjana, itu dapat seragamnya dong. Baju daster setiap hari anak-anaknya, itu dianggap gagal kira-kira begitu. Tak begitu ukuran kesuksesan itu. Ya. Kafala ya, kafala Zakaria. Lalu apa lagi? Setiap Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mi'rab wajada indaha rizqan. Jadi setiap isu Zakaria masuk ke kamar Maryam, itu makanan langsung ada di sana. Makan uniknya, yang di musim panas ada di musim dingin, yang musim dingin ada di musim panas. Itu uniknya. Kalau di musim panas ada musim panas kan biasa. Ya. Misalnya rambutan di bulan Desember biasanya. Ini bulan Maret ada rambutan, kan unik. Itu Maryam ditanya oleh Zakaria, dari mana kau dapat makanan? Kata Maryam, huwa min indillah, ini dari Allah. Kata Nabi Zakaria, silakan makan. Apa maknanya itu? Anak yang baik berawal dari makanan yang baik. Mustahil anak-anak kita jadi baik kalau suplai makanannya haram. Mustahil. Mustahil. Karena makanan itu akan membentuk perilaku kita, ibadah kita, kecerdasan kita dari makanan. Makanya untuk anak-anak nelayan, anak-anak petani mungkin secara fisik tidak banyak gizi itu, tapi bisa cerdas-cerdas, kenapa? Bersih, baik. Betapa banyak anak-anak pejabat yang ini, tapi kok perangainya, akhlaknya, kenapa? Makanan periksa. Jangan anggap sepele makanan. Coba kita baca di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 172. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik jika kamu hendak beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ternyata ibadah kita pokoknya makanan dulu. Kalau makannya baik, ibadahnya baik. Kalau makannya baik, ibadahnya tidak akan baik. Ternyata apa yang kita makan itu berpengaruh ke totalitas diri kita. Ya? Pasti makan itu berpengaruh. Itu kenapa ibu, Pak, kok kita tidak boleh makan singo, makan harimau, maka udah boleh. Ya mau payah dah, pengen ibu menanggung payah. Tapi bukan soal payah menanggung. Harimau kok ganas, singo kok ganas. Ibu kalau makan yang ganas-ganas, ganas loh betul. Tuh aku disuruh makan hewan jinak, dah betul. Kambing jinak, jawi jinak, ayam jinak. Baku hewan jinak dimakan supaya jinak lawak. Itu salah satu filosofi itu. Jadi samping yang buas-buas itu memang ada bahagian-bahagian yang tidak sehat pada darahnya, pada daging. Tapi salah satu rahasianya kenapa tidak boleh makan yang buas-buas, supaya perangai kita tidak puas. Itu kenapa sebagian teman-teman, sebagian orang tidak mau makan lele. Lele itu halal, tapi mereka tidak mau makan lele. Kenapa? Karena lele itu kanibal. Lele itu binatang kanibal, bukan makan lele. Lele itu lebih ganas dari singo, dari harimau. Singa seganas-ganas singa, dan mana makan anak singa. Tapi lele dia makan lele. Coba lah masukkan lele besar, masukkan lele kecil, hilang mungkin. Makannya. Kadang lele itu makan lele. Jadi kalau ada orang makan kawan, itu lele makan lele. Bukan ada suku makan kawan kan? Jadi kalau ada orang suku makan kawan, berarti suku makan lele. Perang lele itu pindah. Itu bukti makanan itu ibu berdampak. Makanya perintah Allah di apa? Di surat Al-Baqarah 172 tadi, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik, bukan yang halal. Allah tidak menyuruh makan yang halal itu. Kalau yang halal itu untuk manusia semua. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, begitu kan?
Itu halal kan? Ya. Tapi mungkin tidak baik dalam pengertian itu. Nah, kita memilih makan itu bukan hanya halalnya, baiknya. Baiknya. Kenapa? Karena makan itu berdampak pada ibadah. Makanya in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau engkau hendak beribadah kepada Allah, mulailah dari makanan yang baik. Jadi kalau anak bapak ibu tangka, pada dan pengarati jo kece, jadi kesalahan itu pareso lah makan dia ganti itu. Lai halal, lai baik makanan itu. Itu pengaruh nih. Pada guru saya dulu ikut seluruh dia. Dulu kadang-kadang dulu kami mengaji ini sudah isya. Kecil guru aku siangan lalu aku berceramah, aku tanduk makan haram. Itu katanya begitu, takut-takut itu. Ya, tapi bisa jadi. Kali kalau ada ibu-ibu sakti undang acara mah lalu, siapa yang ceramah orang mau lalu, pada esok lah makan tuh, salah makan begitu. Ini bisa jadi salah makan tuh. Kok sekali-kali tergantung mungkin ada ganti. Dia mau ceramah orang mau, ceramah orang lalu, ibu pada esok makan tuh, salah makan begitu. Iya. Karena pengaruh makan ke ibadah itu kuat itu. Ya. Itu kenapa soal makan ini soal serius. Sampai Nabi mengatakan la taqulu min aniyatil yahud wan nasara. Jangankan memakan masakan Yahudi dan Nasrani, memakai piring dan bejana mereka saja tidak boleh. Nabi bilang, ibu kan makan piring untuk tetangga atau non muslim, bijak piring untuk makan. Kadang bisa jadi di piring itu kira meletak babi, bagi yang mungkin macam-macam najis. Dan baginya tidak ada masalah, di kita tidak ada masalah. Makanya di dalam menggunakan piring mereka, bejana mereka, gelas mereka tidak boleh, supaya makan kita benar-benar baik. Itu kuncinya. Ya. Coba baca cerita Ashabul Kahfi ayat 19, Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi surah Al-Kahfi 19. Ketika mereka bangun tidur ya, kan mereka tidur 300 tahun, ya kan? Setelah bangun tidur mereka berdebat berapa lama kita tidur, sehari setengah hari. Apa katanya? Udah ini duit. Pergilah ke kota cari makanan. Apa perintahnya ke yang lainnya mencari makan itu? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Cari makanan yang paling bersih. Masya Allah ya. Cari makanan yang paling bersih, bukan yang paling enak. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka mendapat banyak hidayah. Ternyata hidayah itu berawal dari makanan yang azka, yang bersih. Ibu kalau tak marasi makanya dia dulu laporin saja deh, tak makan. Kalau harap tu ibu tak marasi, jadi dia dulu bisa duduk lama-lama di masjid. Tak bisa. Pasti tak bisa. Kenapa? Karena hidayah itu berawal dari makanan yang bersih. Itu makanya pesan Ashabul Kahfi ke kawannya yang mencari makan, cari makanan yang bersih. Kalau ibu kan kalau sudah pengajian di mana lama makan gini, di mana lama. Sehingga ibu kok hafal restoran lama di Padang, tahu dan tahu sulit apa ya? Ibu lama boleh, tapi yang pokok bukan enaknya, azkanya, bersihnya, karena dihubungkan dengan iman dan hidayah. Itu makanya Ashabul Kahfi itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan, begitu kan? Ternyata kuncinya mereka dapat hidayah itu karena makanan nih, taam, azka, bersih. Nah, makanya ibu kok dibuat binti diampak pulang ibu dia diamplop diampak tanyo, pak le halal pak. Aja banyak cendol kalau ada dia kok datang sekolah gitu.
Kok beda jauh beda kan? Kan bisa jadi apa? Kau jangan tersinggung lah jauh bedoan. Kau dah ibu baik karaju apa tuh pasal di guru di pintu tuh di janjang tuh pak. Jadi bawa yang harapnya. Kadang apa-apa kita aspal dibungkui pulang. Aspal dibungkui batu ngabungkui pulang bagai. Ya tuh. Basi-basi gelo pulang bagai. Kerikil kan? Iya kerikil bagai itu sampai di kurang itu dulu dikil ngabungkui pulang bagai. Apa kami ibu-ibu sebagai filter dan rupa-rupa jadi jarum api di rumah anda. Jadi apa pakar rumah anda? Yang pada sekian tapi mereka. Karena ibu makan itu berpengaruh ke perilaku ibu, ke perilaku anak-anak, ke ibadah ibu. Memang begitu. Itu rahasianya kenapa Nabi Zakaria setiap ada makanan tanya dulu dari mana? Dari Allah. Tafadhali makan. Kadang tuh ibu-ibu kok anak-anak pulang main bawa roti dari mana be roti gitu. Ada di kadero roti kok nyelo. Minta sekete gitu Pak. Tidak ada kado di mana be roti kok. Tak pasti lah. Ya, pastikan makan kau berhasil anak-anak tuh. Kau minta tuh lah itu. Nah itu rahasianya kenapa Maryam menjadi wanita terhebat. Satu, lingkungannya baik. Dua, tukang kasuhnya orang saleh. Tiga, makannya baik. Min inilah. Kalau tidak jadi sebelum makanan, jangan makan. Tidak dong. Makanya Imam Ash-Shafi'i kenapa paling cerdas? Kenapa sampai itu cerita masalah cerdasnya sampai usia 7 tahun hafal Quran, 37, 9 tahun hafal kitab Muwatta, Imam buat hadis dia hafal. Ada cerita walaupun saya tidak terlalu peduli dengan perdebatan tentang validitas, tapi ceritanya menarik. Jadi Bapak Imam Syafi'i itu duduk di pinggir sungai, istirahat, hanyut apel, tangkap. Kalau apel hanyut atau buah hanyut itu tidak halal, tidak haram. Dia boleh dimakan, namanya subhat, 50-50. Haramnya 50, halalnya 50. Dimakan tidak berdosa. Kalau buahnya hanyut, udah dimakan, baru segigi kita makan sadar ke punya orang, pasti ada yang punya. Kalau tak makan segigi baru cari pokok, cari batangnya. Dulu ditelusuri ke hulu sungai. Oh, tak nampak ke punya apel, ada buah apel sebatang buah pohon menjulur ke sungai. Ay, mungkin. Dah, datanglah ke punya kebun pak. Itu apel apa dah? Yo, dia tadi ani kalau tak makan yang bapak. Gantilah. Baca dulu menggantinya pak. Maka rajo di ladang neko 1 tahun dan digaji. 1 tahun mengurus ladang pun dan digaji. Yang bisa gigi tadi. Oh, jadi pak. Jadi. Tapi tidak bisa sampai di situ lo kerja yang punya kebun. Setelah 1 tahun maka rajo dan digaji harus menikah dengan anak gadis. Anak gadis yang boko bisu pakak lumpuh butuh. Itu bahaya. Kau di punya awal menyadap tak mana. Segigi itu mana bayi. Tapi karena dia takut, dah masuk badannya, takut dia. Udah, tak apa-apa. Saya nikah dengan apa-apa. Udah, 1 tahun bekerja. Karena anaknya memang lumpuh, bisu, pakak. Tidak pada nampak 1 tahun tu. Setelah 1 tahun, habis tahun, nikah lagi. Anak adik kau tidak tahu karena nampak pakak, lumpuh, bisu, tutup. Dan nikah, saya nikahkan engkau, saya terima menikah yang apa-apa. Sah. Coba ke kamar dia di pintu tadi. Apa yang kamar lain? Ibu kamar tu masalah nak kaji itu. Ternyata wanita datang merancang. Ternyata bisu pun pada mengecil semarang melaki saya tahu tak. Kaji ibu belum. Kalau tak fikir kecil tu bagaimana? Bisu tidak banyak kecil. Pak butuh tak pernah menjadi guru-guru. Yang pakar tak pernah mendengar menggosip-gosip soal ibu. Lumpuh dah pada otak-otak menjadi kelapa orang duduk sama-sama ngomong tak. Ya kan? Memang terjaga. Tapi apa buahnya seperti ini. Jadi anak yang saleh tadi berawal dari makanan. Orang yang takut dengan makanan. Kenapa kau lebih makanan? Tu pokok makan tu dikoleh baik dan apa? Ibu kalau interaktif orang tu semua interaktif orang sesampai ada je dah. Jangan orang interaktif. Hanya mampu baju ni bagi orang interaktif bawah. Tak boleh tu. Makanya perintah Nabi
wala taqulu illa min taqiyin. Jangan memakan kecuali makanan itu dari orang takwa. Wala yaqulu ta'amaka illa taqiyyu. Jangan pula memberi makan kecuali pada orang takwa. Jangan memakan kecuali makanan itu dari orang takwa. Jangan memberi makan kecuali kepada orang takwa. Berarti sampai begitu tuh. Jadi itu kalau kau makan, sumber makan itu paresu. Takwa ada orang. Itu bakal ada orang ibu, orang-orang sadis, saking hati-hatinya ibu, tidak pernah memakan ayam yang dimasak. Ibu. Ayam nyotaranaan surang, nyodabi surang. Bahkan ayam pun tidak ada ayam juga ayam subuh juga ada surang. Kok padi yang tanam surang? Sayur yang tanam surang. Sehingga benar-benar baik. Kadang-kadang orang kan, mohon maaf ya saya ada juga saya makan bro. Ini makan siap saji itu, siapa yang menjamin baca bismillah aja? Walaupun tidak Arab, tapi bisa jadi yang menyembelih non muslim. Hebat. Atau aku ibadah awak tak hebat-hebat pada kamu makanku semua orang punya, saya dapat pikir-pikir. Baik. Dan kadang kalau di ibu sebarang ada, itu makanya Nabi Zakaria bertanya dulu ke Maryam sebelum makan dari mana? Min indillah, boleh makan. Dari Allah silakan. Yang dari Allah kan. Karena Maryam dipersiapkan menjadi wanita terbaik. Maka berawal dari makanan yang baik. Gitu. Ya. Jadi gizi itu nomor satu. Yang pokok itu tayyibnya dan gizi itu tayyib. Gitu. Nah itu ya ayat 37 itu pentingnya.